saat sedang ada masalah, persoalan berat seperti ini, jangan memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Ini ada rahasia yang tidak banyak orang tahu. Kalaupun tahu, tidak banyak orang yang melaksanakannya. Maka rahasia puncak keajaiban adalah bukan fokus pada diri, tapi fokuslah pada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduka ya Rabb, kama amartana an nahmadak, nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan li yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, iman, dan ketakwaan. Semoga segala nikmat yang Allah titipkan hari ini kepada kita menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Syukurnya dengan apa? Dengan semakin taatkan diri kita, semakin kita mendekatkan diri kita dengan pemberi nikmat itu. Maka kalau misalkan kita gitu ya dapat sebuah kenikmatan gitu ketika kita ada misalkan Kang Khalid ngirimkan atau Ustadz Nasrullah ngirimin paket misalkan. Ustadz Nasrullah lagi pengen bagi-bagi dinar nih, 1 dinar. Maka setelah itu kita kirimkan lah ke alamat kita, misalkan ada di sini Budak Ucu di Bogor. Masya Allah, ada Ustadz Ririn di banyak CTMR di sini, ya. Dimanapun berada gitu dapat kiriman nikmat. Ternyata habis itu apa yang terjadi, kita bersyukur, terima kasih Bapak paket ya atas dinarnya. Kan jadi kurang tepat, seharusnya yang siapa yang ngirimin paket itu bukan Bapak paketnya, tapi pengirimnya, siapa itu, Ustadz Nasrullah misalkan gitu ya, atau siapapun yang mengirimi kita. Maka kita harus menyadari bahwa ketika kita hari ini alhamdulillah bernafas sehat gitu kan, bisa melihat dengan jelas, diberikan kuota nikmat, paket kesehatan dan sebagainya, maka meyakinilah bahwa pengirim dari segala kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang yang semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kang Khalid yang selalu bersama setiap pagi, selalu istiqomah di masjid yang sama ya, tiap hari backgroundnya dengan masjid itu. Saya posisi juga sama, cuman beda background saja. Terima kasih ya Bunda yang telah hadir. Ini ada ayahnya Igen, Dokter Randy, dan sebagian saya mungkin ada yang tahu namanya, ada yang enggak. Budian, bundanya Afkar. Ini kalau nggak ditulisin nama santrinya, saya lebih familiar nama santrinya sebenarnya daripada nama orang tuanya, karena sering ketemu dengan nama santrinya. Ada Bunda Zahra, Masya Allah, dari PKRTN. Sini juga ada Bunda Ucu Sulastri yang sedang perjalanan seperti Bunda. Semoga sehat selalu Bunda Ucu gitu ya. Hari-hari ini, pekan-pekan ini saya lagi rajin ini. Oh, Bunda Nizam, Bu Sri. Nizam, Kang Khalid ya. Artis pesantren Khairul Raziqin. Senyumnya saja. Oke, Bunda Aldikta, halo, Insya Allah. Dari Cilacap hadir juga. Juragan Duren ya, Insya Allah. Amin. Mama Irsyad, Ustadz, Alhamdulillah hadir. Bunda Aldikta. Oh iya, Bu Mintarsi. Dari Batam hadir. Ini rumahnya nggak dekat, tapi bolak-balik ke pesantrennya cukup sering. Semoga dimudahkan dan saya selalu Bunda. Eh, Maryam Jaga Karsa, awali santi PKRTN Rismawanti. Oh iya, yang untuk PKRTN mungkin saya kenal wajah gitu Bunda. Nama satu persatu masih harus sering-sering. Sama Bunda Ucu sekarang diminta untuk lebih sering datang ke sana. Baru Sabtu kemarin juga hadir ke PKRTN. Bunda RDHP hadir, Masya Allah. Ini jadi PKR dan Ayah Bunda semuanya yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita dapatkan satu di antara ilmu-ilmu baru. Walaupun bukan ilmu baru, minimal ada dia reminder terus. Ilmu MR ini sebenarnya kalau kita pelajari, dia ada ilmu-ilmunya, bukan ilmu baru sebenarnya. Hanya penekanannya menggunakan penekanan yang agak sedikit berbeda. Kalau misalkan biasanya istilahnya menggunakan istilah-istilah Arab gitu kan, pemahaman hadis. Nah, Ustadz Nasrul coba membumikan ilmu ini biar mudah untuk dipahami. Nah, kemarin saya nanya Ustadz Kang Khalid kita membahas apa? Karena biasa dengan
Budiah gitu kan, takutnya nanti kita membahas sesuatu yang sudah pernah di Budiah bahas, maka belum mengusulkan ada satu tema rahasia keajaiban. Jadi puncak keajaiban rahasianya di sini. Kalau saya menggunakan buku ini, buku kajian Magnet Rezeki, ini rekomendasi. Kalau saya pribadi sering menggunakan ini. Kalau untuk teman-teman pesantren, para guru semua wajib yang ini. Karena kalau yang ini kan biasanya dia lebih ada karena backgroundnya teman-teman di sini backgroundnya agama, jadi background kitab gitu ya, baru kenal ilmu MR, maka pendekatannya menggunakan ini. Kenapa kajian Magnet Rezeki? Karena menggunakan dalil-dalilnya. Jadi oh ini maksudnya gitu ya, terumbu karang itu ini maksudnya gitu kan. Nah itu di kajian Magnet Rezeki ini. Dan ada yang masuknya lewat pintu yang buku warna biru, rahasia keajaiban magnet rezeki, ya silahkan juga, semuanya bagus gitu. Nah ini di bab 22, kita akan bahas di bab 22, ada rahasia keajaiban. Dan ini sebenarnya adalah kumpulan dari materi-materi sebelumnya disaripatikan di dalam sebuah bentuk yang sangat padat gitu ya. Di bab yang ke-22 itu, rahasia keajaiban. Baik, saya bacakan di pembukaannya. Di saat sedang ada masalah, persoalan berat seperti ini, jangan memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Ini adalah rahasia yang tidak banyak orang tahu. Kalaupun tahu, tidak banyak orang yang melaksanakannya. Maka rahasia puncak keajaiban adalah bukan fokus pada diri, tapi fokuslah pada orang lain. Itu. Sudah selesai kan Khalid materinya? Jadi puncak keajaiban dari mana? Kalau kata Buddha Ucu sering menyampaikan apa yang disampaikan Ustadz Nasrullah, puncak keajaiban gimana? Ketika kita memikirkan agar orang lain juga bisa jadi ajaib. Teman-teman CTMR tuh gak mau kalau ajaibnya sendiri. Maka ajaibnya harus bareng-bareng. Ngajakin orang lain untuk jadi ajaib pula. Sama hari ini, saya juga mengajak ayah bunda semuanya untuk ajaib gitu ya. Saya kemarin teringat sekali ketika rapat. Kita setiap hari Rabu ada rapat dengan Ustadz Nasrullah. Tapi memang beda ya, ketika kita baca buku dengan langsung dengar dari Ustadz Nas tuh, jeleknya beda. Seketika itu saya sedikit dalam tanda petik komplain. Ustadz kemarin kenapa Ustadz harus nonton film yang sebelumnya gitu ya, sampai kemana-mana, ke Surabaya dan sebagainya. Beliau simpel saja. Anda pengen buat film, maka Anda harus membantu film orang lain. Saat itu film Syahdu. Kenapa beliau selalu sampai terbang kemana-mana, tidak hanya di Jawa gitu kan. Dengan beliau nonton sampai 30-40 kali nontonan satu film yang sama. Ternyata beliau simpel alasannya. Saya pengen kickback. Saya pengen buat film. Ketika saya pengen film saya dibantu orang, bahasanya saya bantu orang lain, sesimpel itu gitu. Maka cara terbaik untuk mendapatkan keajaiban adalah ajaibkan orang lain dahulu. Kickbackkan. Itu yang dalam hati ya Allah saya komplain gitu, ngapain Ustadz sih capek-capek kesana kesini gitu kan, mending mesti kajian dan sebagainya. Tapi ternyata disitulah rahasianya, termasuk kayak Bunda Rahmatullah, konsep di pesantren kami ketika misalkan kayak ayah Randy ini, ayah Igen, infak untuk Igen, sebenarnya bukan untuk Igen, infak ya udah ke pesantren saja, apakah nanti masuk ke Igen atau ke siapapun itu bebas. Jadi tidak ada transaksi antara kami dengan orang tua. Dan misalkan infaknya besar gitu, teman-teman yang lain infaknya mungkin yang pas-pasan gitu. Ada yang 2 juta, ada yang 100.000. Apakah ada pembedaan di sini? Nggak ada. Oh, maaf ya, infaknya 100.000, dapatnya piring kecil. Tidak ada, semuanya plek sama. Kasurnya semua sama, nggak ada yang beda satupun. Bahkan ada seorang wali santri di awal-awal. Ustadz, ini kasurnya kayak kurang tebel Ustadz. Boleh nggak Ustadz, saya bawain kasur khusus. Maksudnya Ibu, saya ada spring bed di rumah. Saya bawa ini buat anak saya gitu. Oh nggak usah Ibu, kasurnya di rumah saja, anaknya dibawa pulang. Jadi biar semuanya sama gitu ya. Dan ini tidak ada transaksi apapun. Bahasanya Masya Allah gitu. Dan kenapa? Saya belajar di Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah bahasanya ya sebagai seorang murid belum bijak gitu ya. Karena umur kita agak beda jauh gitu dengan Ustadz Nasrullah. Kebijaksanaan kan setelah umur 40 biasanya agak lebih bijak, lebih merunduk gitu. Ini punten di depan Bapak Ibu ini masih umur 30-an ini. Walaupun udah menjelang ke angka 40. Nah, banyak sekali kayak misalkan Dinar Khairozikin. Saya itu mempersaksikan, kok ngapain sih Ustadz? Ustadz udah terkenal sebagai motivator nasional. Kenapa banting setir ke Dinar gitu? Sebelumnya beliau seorang properti, kenapa banting ke apa namanya motivator nasional? Dulu punya motivasi yang sangat indah, ingin memuliakan banyak orang. Termasuk Dinar Khairozikin, itu kan muncul setelah pesantren ini. Pesantren gedung di belakang ini Pak, saya gedung belakang saya ini, itu udah muncul. Baru nanti akan muncul namanya Dinar Khairul Razikin. Untuk apa Dinar itu? Untuk mensupport pesantren.
goal besarnya adalah pesantren hidup, maka dia bisa mandiri dari mana? Di antara punya bisnis sendiri, yaitu dinar khairul arzikin. Dan beliau tetap istiqomah. Pokoknya tidak ada bayar membayar, tidak ada kontrak apa namanya bayar sekolah gitu kan, biar semua anak bisa masuk sini. Walaupun saat ini punten nggak bisa semuanya masuk, harus seleksi. Tapi seleksinya bukan pertimbangan karena oh dia bayar berapa, tidak. Tapi benar-benar ada penilaian di situ. Silahkan Ibu Bunda, mungkin beberapa sudah bertanya. Insya Allah di bulan November nanti akan kita buka pendaftarannya. Desember atau Januari kita akan mulai seleksinya. Karena kuotanya tidak besar gitu ya, dan peminatnya cukup besar ya, maka menggunakan sistem sistem seleksi gitu. Nah, kembali ke sini tentang tema rahasia keajaiban. Cara paling mudah untuk mendapatkan keajaiban adalah ajaibkan orang lain. Dan dalam kehidupan kita selalu seperti itu. Kehidupan kita itu berisi tentang apa yang kita lakukan pada orang lain, maka itu akan kita terima sendiri. Ketika misalkan gini, ayah bunda punya kayak cermin ajaib. Nah, cermin itu di depan. Kalau misalkan kita pengen dapat senyuman cermin itu, maka apa yang kita lakukan? Kita senyum dahulu. Hai, gitu. Gitu ya. Istri saya tuh sering komplain, bukan komplain, cerita. Abi enak gak? Di mana-mana temennya banyak gitu. Jadi kalau misalkan ketemu di pertigaan, Pak Haji, gitu. Gue satu Pak Haji sama Bu Haji. Kalau udah, tapi kenal kagak katanya. Yaudah Pak Haji aja bilangnya gitu kan. Jadi ya, ntar oh iya iya Pak Ustadz kita bilang gitu. Kalau kita pakai peci putih kan panggilannya Pak Ustadz gitu standar. Sesimpel itu. Jadi kalau pengen dapat senyuman orang, mulai aja dulu senyum. Ntar kalau dia nggak senyum gimana? Ya udah, kita udah senyum, udah sedekah, udah beres gitu kan persoalan. Nah, karena memang nggak semuanya orang bisa ya. Saya sama anak yang nomor 2 itu turunan. Kalau anak kedua juga sama. Jadi temennya banyak deh, semua orang disapa-sapain, akrabin, bahkan tukang-tukang yang lagi kerja gitu, dia akrab aja. Bocah masih umur 5 tahun udah akrab sama tukang-tukang yang gerap ya gitu. Nah, dia mulai mendekat pada mereka, dia mulai senyum dengan mereka, maka orang lain pun akan senyum dengan kita. Kalau bahasa hadisnya adalah wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu nolong orang lain. Jadi bahasanya adalah kalau pengen dapat keajaiban dari Allah, maka ajaibkan orang lain. Enggak bisa enggak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gitu kan, kayak kemarin ya tadi yang ngejel banget itu. Ketika apa namanya, ketika saya punya hajat sesuatu, kok nggak mudah ya? Saya kejar-kejar, saya broadcast Indonesia itu sebagai kok nggak dapat ya? Ya tadi kemarin itu ngejelek dengan ucapan Ustaz Nasrullah. Kenapa Ustaz mau broadcastin filmnya orang? Itu kickback namanya, akhi. Oh iya ya, kickback. Ini kickback yang kadang kita terlupakan. Harusnya kita fokus bantu orang lain, ternyata kita fokus dengan diri kita sendiri. Ketika kita fokus dengan diri kita sendiri, berapa sih kemampuan kita? Tapi kalau udah menggerakkan, yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala, siapapun bisa digerakkan. Bahkan angin pun bisa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah. Maka yuk bismillah. Puncak dari sebuah tadi keutamaan dari rahasia keajaiban di mana ketika kita fokus dengan orang lain. Mungkin jeda kita gantian. Bunda Uju, boleh tambahannya? Ini saksi hidup, kita sekarang sedang join bersama, kita sedang memuliakan para santriwati PKRTN. Kalau saya di PKR Pusat, Bunda Ucu di Punggawa di PKRTN. Mungkin berkenan sharing Bunda? Dibuka. Putar. Pencet tali Bunda. Afwan Ustadz, Bunda lagi di perjalanan. Oh, baik. Siap. Kirain udah buka video, siap untuk sharing. Oke, pertama itu. Saya lanjutin Bunda ya. Nanti kalau ada masukan, ahlin Bunda. Saya sangat gitu. Oke, ini pastinya di dalam rahasia keajaiban banyak memang ketika kita apakah hanya cermin ajaib bisa, tidak banyak pastinya. Dalam perjalanan hidup kita banyak di situ ada onak duri dan sebagainya. Maka yuk kita buka kembali materi 1 sampai 21 tadi itu ya. Ada di sana di antaranya Ustaz Nasrullah meng-highlight juga ada jeruk nipis. Apa itu jeruk nipis? Bisa jadi ini keajaiban kita sebenarnya udah mau muncul, tapi di ketutupan. Kenapa? Karena kita masih punya jeruk nipis dalam hati kita. Jeruk nipis itu juga persoalan yang kita besar-besarkan masa depan nanti, ntar kalau tua gimana ya, ntar kalau ini gimana ya. Kekhawatiran yang terlalu menggebu-gebu dalam diri kita nggak tahu ntar akan bagaimana. Tawakalkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kang Khalid ya udah pernah merasakan itu ya, keajaiban dari jeruk nipis. Masya Allah, iPad yang hari ini dipakai oleh beliau itu ya keajaiban dari jeruk nipis gitu ya. Luar biasa ketika beliau angkat jeruk nipisnya, dapat itu langsung tablet spesial dari Ustadz Nasrullah langsung. Ajaib. Oke, dah. Setiap kita pasti punya punya jurus andalan. Kalau saya pribadi jurus andalan saya apa? Paradox of Candy. Ya tuh, seneng banget dengan itu. Jadi ketika dulu mendapatkan sebuah musibah, jelek, aduh, aduh, aduh gitu ya. Nah sekarang ketika mendapatkan musibah, mau dapat rezeki nih. Bagaimana sih sebenarnya? Jadi positif, enak gitu loh. Kan ada itu kan kisah yang terkenal, Agim pernah menceritakan gitu kan. Ada seorang pemuda digigit sama guguk, guguk gitu, gitu kan. Ternyata sengaja memang takdir Allah begitu. Mau dipertemukan dengan jodohnya di mana? Di rumah sehat. Ternyata dokter yang merawatnya menjadi istrinya gitu kan. Saudara, apakah Dokter Randy juga sama case-nya seperti itu? Oke, nah ini kan gini, ketika kita memahami bahwa polanya kita tidak boleh syukur delay, syukur harus di titik pertama, atau misalkan sabar di sotmatil ula di pukulan pertama, disitulah nanti keajaiban akan semakin cepat hadir kepada kita. Terus kedua, tema tentang keajaiban adalah tema bagaimana kita husnudon pada Allah dan selalu berpositif thinking kepada Allah. Dan kita memahami lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Saat itu saya pernah dapat materi seperti ini. Dulu jelek banget bagi saya itu. Ustadz Abi Maki kalau saat itu saya mendengarkan pertama kali. Bapak Ibu yakin nggak dengan konsep lain syakartum la azidannakum? Jika kalian bersyukur kalian akan ditambahkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ayat Quran bukan hadis lagi kan? Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jamaah saat itu semuanya yakin, Ustadz, percaya gitu. Oke. Saat itu terus tiga kasih contoh. Bapak Ibu, kalau saya punya mic, saat itu belum megang mic. Kalau misalkan mic ini saya atau botol ini saya lepaskan, dia akan jatuh ke bawah. Bapak Ibu yakin? Yakin, perlu dicoba, nggak usah, pasti itu jatuh ke bawah. Gravitasi namanya, gitu. Nah, pertanyaan kedua, ketiga, sekarang mana keyakinan di antara satu? Pertama tadi, keyakinan terhadap Allah. Ketika seorang hamba bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, Allah akan pasti tambahkan nikmatnya dengan keyakinan terhadap gaya gravitasi ini. Bapak Ibu mulai mikir, jemaah mulai mikir, yakin mana ya, gitu ya. Karena sama-sama meyakinkannya. Kalau keyakinannya adalah level 1 ini, bahwa kita yakin pada Allah bahkan lebih tinggi daripada keyakinan kita, bahwa botol ini kalau saya lepaskan dia pasti akan jatuh ke bawah, lebih tinggi daripada itu, maka level kita adalah level selevel Nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tahu api panas, cuman yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Maka ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim, gitu. Apakah beliau gak yakin api panas? Beliau yakin, udah berkali-kali beliau ngerasain bahwa api itu panas gitu. Tapi kenapa beliau masih yakin banget? Karena keyakinannya pada Allah lebih tinggi daripada keyakinannya terhadap indera yang ada di dalam tubuhnya gitu. Maka ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semuanya ingin mendapatkan itu pasti level keajaiban tertinggi ya. Tapi setidaknya gini, nanti bolehlah kita cek-cek gitu diri kita gitu. Kita yakin gak sih pada pertolongan Allah? Yakin sih, yakinan mana dengan misalkan botol saya lemparkan jatuh ke bawah. Sama, kalau udah sama alhamdulillah ya. Kita insya Allah ajaib. Apalagi kalau kita lebih tinggi lagi, yakin terhadap pertolongan Allah lebih tinggi daripada botol ini, level kita udah level para nabi itu ya, level keimanannya udah dahsyatnya luar biasa. Makanya kita biasakan dalam diri kita, setidaknya gini, nanti kalau kita mulai ragu-ragu ya, pegang aja bun, pegang apa kayak gitu, pegang pulpen, ini jatuh nggak sih gitu ya, untuk ngecek lagi nih. Nabi Ibrahim bukan nabi yang bahasa udah deh sami'na wa ta'na tanpa berpikir, belum ahli mikir. Bahkan dakwah pertama beliau yang paling terkenal apa ketika belum menghancurkan berhala. Dong, 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 dong. Itu kan pakai logika. Habis itu kampaknya taruh di berhala yang paling besar. Ketika ditanya, kamu yang ngancurin? Kagak, tuh yang paling gede. Yang bawa kampak siapa? Dia kan, ya, dia yang ngancurin. Itu pakai logika banget kan Nabi Ibrahim. Lah kan dia kagak bisa bergerak. Lah dia tahu gerak aja kagak bisa, nolongin diri sendiri gak bisa. Ngapain ini kalian sembah gitu. Itu kan masuk akal sangat logis banget. Tapi ketika berhubungan dengan api tadi, ya sudah, ikhtiar batas maksimalnya dilakukan. Nextnya gimana? Oh, kita tawakal pada Allah dan sangat yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Gitu. Makanya kadang yang membuat kita nggak cepat keajaiban di mana? Di antara kita juga belum yakin titiknya. Titik berpuncak keyakinan itulah. Itu yang diharapkan menjadi letupan dari sebuah keajaiban.
Dan ketiga, tolong keajaiban jangan melihat keajaiban itu dari sudut pandang orang lain. Contoh di sini siapa ya? Kang Khalid itu ya, aneh maksudnya gitu. Seingat banget, ucuk-ucuk datang buka puasa bersama Ustadz Nasrullah. Beliau nanya simpel banget tanyaannya. Saya mau bagi-bagi hadiah, oke bagi hadiah. Dapat hadiah itu 4 orang sudah dapat hadiah untuk naik cruise ya Kak Khalid ya, naik kapal feri pas Syawal. Wes sudah bagi-bagi. Habis itu saya mau bagi gitu kan, kalian butuh apa gitu ya. HP atau uang senilai 3 juta gitu. Nah, habis itu beliau tanya simpel banget. Jurus apa yang ada di dalam magnet rezeki yang berhubungan dengan buah? Semua mikir, saya juga mikir, apa ya? Yang Khalid tuh cukup ngacung, teng, gitu kan. Jeruk nipis, Ustaz. Dapat deh, langsung dapat tablet. Yang lain dibeliin HP, belum beliin tablet. Oh, Masya Allah, jeruk nipis dapat tablet. Gitu. Saya aja masih mikir, jeruk nipis memang buah ya? Bukan dia sayur ya? Tahu nggak kenapa Kang Khalid bisa dapat itu? Karena kerjaan Kang Khalid, Bapak Ibu, kalau misalkan sekarang Bapak Ibu dengerin tuh ada short yang pendek-pendek, itu wasilah kebaikan ini semoga mengalir juga untuk Kang Khalid sebagai wasilah penyampaian dakwah itu. Karena biasa kalau orang Indonesia kasih 1 jam 2 jam itu gak mau nonton kan. Tapi kalau dipotongin pendek-pendek, ya Kang Khalid tuh nyimak tuh jurus-jurus Ustaz Nasrul dengerin sama. Itu baru kerjaan dengerin dengerin materi belum. Makanya langsung jeruk nipis Ustaz. Ya Allah, dapat keajaiban gitu. Maka tapi gini, jangan sampai kita melihat keajaiban itu levelnya kayak level Kang Khalid. Apalagi kalau misalkan bandingin dengan Budia. Budia kodaruah satu titik kena kecelakaan. Boom. Innovanya ringsak. Dikasih fotonya. Wow, hancur bun. Bagian depan Ustaz hancur. Wow, keren. Biasanya beliau kan gitu ya. Wow, keren. Apapun yang terjadi, wow, keren gitu. Udah gitu doang. Nggak lama setelah itu datang gratis ke rumah beliau Fortuner baru. Yang paling baru dan grace. Masya Allah. Kalau kita melihat keajaiban itu harus dengan menggunakan standar Fortuner, maka kita khawatir nih. Sesungguhnya kita bukan ahli syukur. Kita ahli penuntut kayak di pengadilan. Kita menjadi jaksa terhadap apa yang menjadi keputusan Allah. Ya Allah, kok enggak Fortuner? Itu dapat Fortuner. Enggak tablet, itu dapat tablet. Maka yuk kita bersyukur dari amanah, dari yang paling kecil. Jika kita bisa bersyukur yang kecil, yang besar lebih mudah. Kalau kita belum bersyukur yang kecil, maka yang besar pun pasti nggak mudah juga untuk kita syukuri. Saya termasuk yang agak delay sebenarnya jujur ayah bunda, delay terhadap syukur nikmat ini. Dulu kekhawatiran kami kalau misalkan podcast sama Ustadz Nasrullah itu tanya, antum keajaibannya apa, akhi? Hmm, Hmm, saya Kurwa gitu teman-teman Agung itu ketakutan murid-murid Ustaz Nas. Saya jawabannya apa ya? Orang-orang udah dapat keajaiban kita belum dapat. Bukan belum dapat keajaiban kata Kang Khalid tadi. Bisa jadi kita belum nyadar itu keajaiban. Karena kita mikir nggak keajaiban tadi Innova, keajaiban itu Fortuner gitu. Nah, sudut pandangnya sudut pandang pakai orang lain yang harusnya adalah sudut pandang dari kita. Yang paling menggampar saya saat itu adalah di awal-awal kalau Ayah Bunda cek lagi Telegram Ustadz Nasrullah postingan di tahun 2022, 23 atau 21 itu ya. Itu lihat deh, mayority postingan adalah tentang testimoni. Testimoni si fulan, fulan gitu. Nah, saat itu saya baca testimoni kan panjang-panjang testimoninya ya. Itu bagian tahdits bin ni'mat, menyampaikan kenikmatan. Testimoni simple, Ustadz saya habis itu ngikutin kajian Ustadz tadi online. Habis itu saya pengen banget deh makan ketan. Pulang Ustaz, tetangga ngirimin ketan. Dalam hati saya ketan apa ajaibnya dari ketan gitu kan. Tapi di situ keajaiban. Kesyukuran itu gitu kan. Bahkan belum pengen banget dengan ketan. Terus ketemu dengan ketan. Itu wow. Kayak saya misalkan pengen banget ketemu dengan rebung. Orang Jawa ya, orang kampung itu makannya rebung. Dulu ini ada sedikit joke sedikit ya. Itu ada Belanda. Dulu kan makanan orang Jawa yang paling mewah itu rebung. Itu kan suatu ketika Belanda datang karena belum ketahuan dia orang baik atau pokoknya tamu semua tamu dihormati. Nah, pas Belanda datang, maka tokoh seadat normal ya ada tamu datang maka dihormatin, dimasakinlah rebung gitu kan. Nanya, ini apa enak banget? Ini namanya rebung tuan gitu kan. Nah, rebung itu apa? Rebung itu bambu muda. Oh, bambu muda. Bambu muda aja mudanya kayak gini enaknya apalagi tuanya kan gitu. Ya kan. Semoga lucu ya. Ngelawak gak lucu. Misalnya gini, impian saya pengen dapetnya rebung. Dan rebung itu bahasanya
Ya bagi saya spesial banget gitu ya. Terus misalkan dapat rebung beneran, terus dapat kiriman rebung. Tapi tolong gak usah kiriman rebung ke sini Bun ya. Ini jauh-jauh kan dari Sulawesi dan sebagainya. Pasti udah nggak fresh lagi sampai sini. Nah, terus pulang dapat rebung atau misalkan ketemu makanan gitu diajak makan rebung. Wow, ajaib. Awalnya saya meremehkan. Ya Allah ini cuman ketan gitu ya kan. Tapi disitulah ketika kita bisa mensyukuri yang kecil, Allah akan datangkan yang besar. Bener deh, mulai dari yang kecil syukurin dahulu. Dan naudzubillahnya Ali Murtado adalah keajaibannya banyak. Ketika udah masuk ke dengan Ustadz Nasrullah ikut namanya travel Miropolbi, satu travel dengan Ustadz Nasrullah menjadi pembimbing haji dan umroh. Masih jomblo saja, belum menikah, sudah berangkat haji, jadi pembimbing pula gitu kan. Itu belum kelihatan sebagai sebuah keajaiban. Gaji pakai dolar. Saat itu saya ingat banget, gaji dolar dapetnya gede banget. Oh gede gitu kan, saya kaget. Tidak travel pertama gitu, gede banget. Wow gitu kan. Ternyata pas pulang ke Indonesia, punten ya salah hitung kata kata bendaharanya. Tapi untungnya nggak diminta aja uangnya. Tapi alhamdulillah adalah, masya Allah, keajaiban itu banyak dan kadang kita tidak menyadari itu bagian dari keajaiban. Bapak Ibu yang menginginkan misalkan berangkat haji, pengen ajaib haji haji haji. Coba hadirkan dalam hati Bapak Ibu punya anak, misalkan punya anak berapa tiga. Itu ada orang punya impian, punya anak satu aja belum dapat. Maka syukuri anak-anaknya. Tapi anak saya Ustadz bawel semua. Ih, tetangga pada ngomongin semua. Emang anak saya enggak. Saya ngomong-ngomongin ibu kan cuma dapat diomongan doang. Istri saya dapat kiriman foto CCTV. Ini anak ibu ya? Gitu. Nangis beleberan. Anakku gitu kan. Tanaman tetangga dipotek-potekin, langsung dikirimin CCTV. Ya Allah, gini amat. Kalau saya sih tenang. Kenapa? Bapaknya dulu lebih parah daripada itu gitu ya. Insya Allah. Nah, kita punya putra, punya momongan gitu kan. Ustaz, tapi kan saya belum punya rumah Ustaz saat ini. Ya udah, syukurin dulu punya anak. Ada orang yang punya puluhan rumah, tapi dia belum punya anak satupun. Maka hadirkanlah keajaiban dengan sudut pandang mereka. Nanti Allah akan kirimkan sendiri keajaiban-keajaiban selanjutnya. Tadi istilahnya gini, lain syakartum lazidanakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan. Jadi kalau misalkan gini teknisnya, bunda atau ayah nih sakit gigi yang sebelah kanan, sakit. Sebelah kiri sakit nggak? Enggak, masih sehat. Kalau ngunyah biasanya gimana? Di kiri yang ngomong gitu kan, ngunyahnya di pagi kiri. Maka ketika makan syukurin dulu ya Allah, alhamdulillah nggak kanan kiri yang kurang sehat, yang kiri ada yang masih sehat. Nanti sehatnya yang kiri akan berpindah juga ke kanan. Tangan misalkan kurang lancar bergeraknya atau misalkan kaki kiri kesleo, aduh sakitnya luar biasa gitu kan. Makanya kanan masih bisa engklek misalkan gitu kan, pakai satu kaki cedet-cedet. Maka syukur yang kanan, nanti akan Allah tambahkan la azidannakum. Allah tambahkan nikmatnya jadi tambah yang kiri juga ikutan sehat. Tapi kalau kita fokusnya pada yang kurang sehat, maka inna adzabila syadid. Kita memang kurang sehatnya di gigi sebelah kanan misalkan tadi gitu ya. Tapi gara-gara kita fokus hanya gigi sebelah kanan, kayak nikmatnya sebelah kiri itu gak ada. Jadi kita ngeluh aja. Kaki kita normal-normal, tangan kita normal-normal, tapi semua berasa kayak kita sedang babak belur gitu. Kayak nggak ada nikmat sama sekali yang Allah titipkan pada kita. Nah ini yang bahasa tadi, inna azabi lasyadid. Nikmatnya nggak bertambah, malah jadi berkurang terus. Gitu. Maka syukuri. Punya anak ya Allah, ditelepon sama kepala sekolah, ya Allah bun bisa datang nggak, anaknya kayak perlu diajakin ngobrol khusus ini, perlu di skorsing dulu 2 pekan 2 pekan gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah punya anak gini amat ya Allah. Maka hadirkan dulu, masih banyak orang yang bermimpi untuk punya putra dan momongan gitu. Ya alhamdulillah senakal-nakal anak kalau di pesantren ya masih masih sholat gitu kan, ya paling dapat teguran dikit lah gitu kira. Oke, anak-anak nggak solehnya di pesantren itu kalau di luar masih jadi imam lah kira-kira gitu ya. Karena pakai standar yang cukup tinggi. Suatu yang nggak wajib aja diwajibkan di pesantren. Contoh, qobliyah ba'diyah itu tidak wajib. Tapi di pesantren jadi wajib untuk melatih mereka biar nanti terbiasa dengan menikmati sunnah-sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi Qiyamul Lail tidak wajib, tapi kalau di pesantren menjadi wajib. Wajib dalam artian bukan aturan fikih ya, tapi aturan hukum pesantren, peraturan pesantren. Biar apa? Duh, yang sunnah aja beres, apalagi yang wajib. Biar memahami hal itu. Maka ini, eh, syukuri semua yang Allah berikan. Maka kita belajar syukur dari mana? Dari Nabi Sulaiman.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan. Bahkan para ulama menyampaikan kalimat auzi'ni ini, anugerahkanlah kepada diriku, itu mirip kayak nenek-nenek punya cucu perempuan yang rambutnya kutuan. Kutu berwarna hitam, kecil, nempel di mana? Di rambut. Rambutnya juga warna hitam. Kutu warna hitam yang kecil mungil di rambut yang hitam itu bisa ketangkap sama nenek-nenek. Gitu ya. Itu cara mencari rezekinya nikmatnya sampai segitu. Ya Allah, mana lagi yang belum aku syukuri? Ya Allah, alhamdulillah mataku masih bisa melihat dengan jelas. Ya Allah, gitu ya. Ketika jalan, oh ya alhamdulillah ya Allah. Kayak saat ini Bapak Ibu, saya bersyukur sekali dengan ginjal. Kenapa baru misalnya beberapa yang lalu ketemu dengan Pak D yang biasa ngobrol bareng, Kodoro belum diisi terus ada apa namanya ada sesuatu gitu ya ditanamin ternyata itu ada selang untuk cuci darahnya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah kita untuk nyaring darah kita nggak perlu pakai dikeluarin dahulu harus setiap pekan 2 kali datang ke rumah sehat untuk cuci darah. Dan itu nanti kalau cuci darah lama-lama ternyata dia punya obat khusus insulin gitu ya, yang buat tulang keropos. Terus dia pasti akan turun terus. Dan kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah ginjal yang nggak pernah kelihatan itu ternyata nikmat dari Allah. Ibu misalkan dari pagi gitu ya, Ibu Dwi makan misalkan pakai ikan pindang misalkan gitu. Oh, ikan pindang tetangga makannya sate. Syukurin dulu ikan pindang. Kenapa? Alhamdulillahnya, kenapa ikan pindang jadi nikmat? Karena mulut kita sehat, tidak ada sariawan. Coba kalau misalkan kita siapin sate yang masih ngepul gitu kan, Masya Allah dengan bumbu kecapnya, Tapi ternyata mulut kita gitu kan, ada 14 titik sariawan. Apakah masih nikmat? Enggak jadi nikmat. Jadi kenikmatan tadi akan berkolerasi dengan nikmat yang Allah berikan yang lain. Maka syukuri dulu nikmat yang ada gitu. Anak santri di sini, Masya Allah, tadi ada dokter itu kan Igen. Itu barangnya kecil, tapi makannya gede, banyak dia makannya gitu. Itu kan harapan semua orang kan. Kayak Kang Khalid belum tentu makan lebih dikit daripada saya. Cuma memang nggak ada potensi gemuk aja beliau. Saya tuh udah nahan loh makannya. Dikit, saya makan tuh dikit Bapak Ibu. Cuman sering. Itu dong bedanya. Jadi kan saya gembul. Gitu. Baik, kembali ke temanya adalah satu. Kalau pengen rahasia keutamaan keajaiban di mana muliakan orang lain, Allah akan memuliakan kita. Jalan kaki. Maka tagline dari apa namanya MR itu kan, semoga Allah muliakan dan bahagiakan. Ketemu siapapun, semoga dimuliakan dan dibahagiakan Allah ya. Untuk apa? Kita sedang berdoa untuk diri kita sendiri. Di situ kita meyakini ada malaikat mengaminkan amin. Dan yang misalkan Ustaz, tapi dia menyebalkan Ustaz. Gimana dong? Tapi Allah berikan hidayah kepadanya. Allah sayangi dia dan berikan hajat-hajat baiknya dan engkau ijabah hajat-hajat baiknya. Disitulah keajaiban tertingginya. Dan di situ nanti juga kita akan mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus penutupnya di sini ada 3 titik utama yang beliau sampaikan Ustaz Nasrullah. Satu, hal yang harus Anda perhatikan untuk mendapatkan keajaiban. Satu, pikirkan orang lain. Termasuk tadi Kang Khalid mengajak mikirkan orang lain dan terima kasih ayah bunda semuanya orang baik yang mensupport pesantren Khairul Razikin, sebuah pesantren mungil yang masuknya aja juga butuh effort banyak gitu kan. Dramanya nggak pendek, cukup panjang, 7 tahun drama untuk dapatkan jalan. Kayak kemarin ngeliatin Bapak Ibu kan punya rumah, punya jalan kan nggak adakah di sini bersyukur ya alhamdulillah punya jalan untuk rumah saya nggak ada kan? Kan udah punya. Kami ya Allah itu punya jalan tuh buang. Alhamdulillah punya jalan ya Allah. Bersyukur banget punya jalan. Biasanya 3 pekan sekali, 3 pekan, 3 bulan sekali kita pindah jalan lagi. Bunda tunggu ya, kirim paketnya di hold dulu. Kenapa? Ini bisa jadi jalan kita pindah nih dari jalur yang lain gitu kan. Sampai kemarin mentok tok tok gitu kan, harus lewat naik tangga, udah bermentok gitu. Nego sana nego sini belum dapat, ya udah mentok, ya udah terkurung satu. Ya hampir cuma 20. Gak ada 24 jam, cuman dari pagi sampai sore udah gitu doang gitu ya. Gak sampai sehari 2 hari gitu. Maka Masya Allah gitu ya. Jalan aja jadi nikmat gitu. Dan terima kasih orang-orang baik yang memikirkan pesantren ini, memikirkan calon-calon ulama masa depan. Impian Ustaz Nasrullah ada nanti 100 pesantren Khairul Razikin. Setelah ngomong 100, belum mikir diem aja. Cita-cita LOP ku adalah punya 100 pesantren. Tapi itu diem. Saya pikir diem itu karena kebanyakan kali 100. Enggak gitu.
Kayak kurang ya 100 ya. Astagfirullahaladzim. Eh, iya Ustaz. Insya Allah. Maka kita sedang menyiapkan para santri-santri saat ini yang di pesantren ini menjadi ulama-ulama masa depan. Nanti ada yang dari Cilacap gitu kan. Ada Aldikta, teman-teman ada Igen. Silakan Bunda Ucup. Dan nanti disiapkan juga para ustadzah-ustadzahnya di PKRTN gitu kan. Ini tersebar dari mana-mana. Ada yang dari Aceh gitu kan, Sumatera banyak banget, dari Kalimantan banyak, Sulawesi banyak, Maluku ada gitu kan, Papua juga ada di sini. Kira-kira ketika nanti mereka pulang buka pesantrennya masing-masing gitu kan, itu kan ilmunya menjadi amal jariah. Ketika mereka mengajarkan nanti di pesantren barunya dan mereka punya murid-murid lagi, murid lagi, murid lagi, pastilah mereka dapat ilmu dari mana? Dari ayah bunda semuanya yang ngasih akses jalan kah, memberikan support bulanan lah dan sebagainya gitu ya. Jadi ke yang kekal itu tidak hanya tanah ya Bunda, ilmu yang bermanfaat atau menjadi wasilah untuk menjadi kemanfaatan ilmu. Misalkan untuk saya beriin kitab Ustadz, tapi kitabnya paling kepakai 3 tahun, setelah 3 tahun kan kitabnya nggak dipakai lagi. Tapi kan udah berpindah dari kitab tulisan sudah pindah ke dalam gitu kan. Maka setiap yang berpindah ke dalam itu apa yang diamalkan oleh para santri wasilah baca buku kitab yang disupport oleh ayah Bunda, dia akan menjadi amal jariah. Nanti kalau anaknya punya anak lagi, terus punya murid-murid lagi gitu kan. Ustadz Nasrullah saat ini punya 200 murid. Nanti muridnya Ustadz Nasrullah punya ribuan murid yang lain. Terus menjadi gunungan salju, bola salju terus membesar-besar, Masya Allah. Sampai nanti kita bingung. Ya Allah, ini pahala siapa? Pahalamu. Loh, pahala yang mana? Yang 50.000 tiap bulan itu. Lah kok gede banget ya Allah 50.000. Itu kemanfaatannya orang-orang yang baca kitab itu lewat infakmu itu ternyata dia punya murid lagi. Lah muridnya punya murid lagi gitu kan. Bercabang terus. Masya Allah gede banget ya Allah. Lo kalau tahu sebesar itu ya Allah ya dulu tambahin lagi nggak 50.000 jadi 100.000 dan sebagainya gitu ya. Nah pergerakannya gini. Jangan berpikir bahwa tentang kekekalan itu tentang kekekalan materi. Kayak sekarang ini, kan banyak orang pengen banget wakafnya wakaf tanah. Kenapa materinya kekal? Tapi ketahuilah ya Bunda, wakaf tanah itu tidak akan menjadi amal jariah kalau tanahnya nggak dipakai. Misalkan ada ibu punya tanah 100 hektar di tengah hutan. Ini saya wakafin jebret. Cuman nggak ada yang mau bangun di situ, nggak ada aksesnya. Dan cuma tanah doang, maksudnya tidak ada bangunan yang bisa dimanfaatkan di atasnya. Dia menjadi nol. Tapi ketika dia kapan akan menjadi sebuah nilai kebaikan ketika ada kegiatan kebaikan di sana. Gitu. Terus ngalir gitu. Selama terus berjalan kebaikan itu maka terus. Kayak contoh di belakang Kang Khalid itu ada 2 kipas angin. Saya perhatikan nggak muter ya, harusnya muter sekarang ini kan. Ternyata foto. Nah, itu misalkan Din, umur di kipas angin itu mungkin ideal mungkin 4 sampai 5 tahun. Dah, setelah 5 tahun selesai. Habis itu gak dapat pahala lagi. Belum tentu. Ada banyak santri. Kenapa dia mau ke pesantren misalkan gitu kan dia nyaman pas sholat gitu kan. Pas sholat, pas ngaji, kajian itu kenapa dia nyaman duduknya di bawah kipas. Ada orang yang datang ke masjid gara-gara apa? Di masjid misalkan AC, umur AC misalkan cuma 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi dia gara-gara dapat hidayahnya ketika dia di rumah kepanasan, tak tahu ngadem di masjid. Pas ngadem di masjid dapat hidayah. Maka setiap sholat hidayah dia tadi, nanti habis itu dia rukuk dan sujud, itu yang nyumbang AC atau nyumbang listrik untuk AC akan dapat pembagian pahalanya. Jadi gitu. Yang paling banyak kan di antara ibu. Ketika, Bapak Ibu kita mau sumbangan. Sumbangan apa Ustadz? Sumbangan untuk lantai masjid. Banyak tuh yang support. Bapak itu kita support ya untuk sumbangan apa? Sumbangan lantai toilet. Oh kagak mau jorok gitu sebagainya. Tapi nggak sedikit orang datang ke masjid gara-gara pengen ke toiletnya. Habis dari toilet nyaman, habis itu dia sholat. Maka pahalanya adalah tadi bisa jadi dia dapat pahala sholat gara-gara apa? Gara-gara toilet lantai toiletnya. Kayak Ustaz Hanan Tafki pernah cerita kan, ada seorang anak muda dia sebenarnya datang ke masjid nggak cuma bukan untuk kajian, dia cuma pengen ke toilet, pas di toilet denger ceramah Sony sampai ke toilet gitu kan. Loh kok enak ya, habis itu dia bergerak ke dalam masjid. Siapa yang menggerakkan dia sampai ke masjid? Gara-gara panggilan dari alamnya datang ke toilet tadi itu. Jadi ini kan terus menjadi amal jariah. Jadi amal jariahnya Allah itu sangat detail sekali. Jangan dipikir hanya yang materi bentuknya. Misalkan saya mensupport buku gitu kan, tapi bukunya nggak dibaca, ya sebenarnya nggak kurang bermanfaat. Tapi kalau misalkan bukunya sampai lecek dibaca gitu kan,
Nah itu Masya Allah. Dan punten biasanya ya Bunda kan ada yang nanya dulu, Ustadz saya mau support mushaf. Ah, bagus mushaf. Cuman saat ini kondisi di pesantren sudah berlebih Bunda. Khawatirnya nanti jadi kurang manfaat. Kalau mau yang lain, apa itu? Buku. Itu akan dibaca oleh anak-anak. Nanti akan menjadi ilmu bagi mereka. Oh gitu, siap gitu. Nilai kemanfaatan itu yang penting. Nah, pikirkan orang lain, maka Allah akan pikirkan kita. Tagline saya paling belajar dari Budiah juga. Semoga Allah lancarkan segala urusannya saat ini sedang di Jawa Timur. Beliau kenapa mau di sini, gitu kan? Ini saya ceritakan. Kenapa beliau mau dibantu di yayasan? Punten, beliau nggak ada kafalahnya, gitu kan? Ya gimana mau kafalah, kata Ustaz, membayar berapa, Ki? Oh, omset beliau dia ratusan juta, ratusan miliar tiap tahunnya. Wah Allah, kita mau kasih kafalah berapa buat beliau? Beliau sedang berkhidmat. Karena beliau pengen anaknya diurusin sama Allah, maka beliau di sini di yayasan ngurusin anak orang. Nanti polanya seperti itu, urusin anak orang, maka Allah akan ngurusin anak-anak kita. Dan sebagai penutup, sebelum kita diskusi keajaiban, dekatlah kepada Allah. Kita yang kemarin tagline ini untuk karena banyak wali santri di sini saya sampaikan, maka pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah rukuk dan sujudnya orang tuanya di dalam qiyamul lailnya. Kalau kemarin tadi saya ceritakan anak saya nomor 2 itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, petakilannya gitu kan, bapaknya dulu juga sama gitu. Tapi bapaknya kalah doa sama orang tuanya. Mbah Uti atau bapak dan ibu saya gitu ya, itu selalu qiyamul lail, selalu mendoakan anaknya. Mungkin anaknya kelihatannya nggak ada tampang sama sekali jadi ustadz gitu kan, tapi doa-doa mereka lah, keberkahan itu hadir. Maka ayah Bude saat ini kayak ada beberapa masih mamut ini kan, mama muda gitu kan. Maka berpindah, kita harus berganti status. Kita bukan lagi seorang anak, kita ada seorang tua yang sekarang, dulu kita, orang tua kita yang tirakat untuk kita, orang tua kita yang dulu berjuang angkat tangan nih, qiyamul lail untuk kita, sekarang gantian. Kita yang gantian tirakat untuk anak-anak kita. Tirakat itu ngapain ya? Kita kan PDKT sama Allah dalam qiyamul lail kita, dalam doa-doa kita. Semoga Allah muliakan anak-anak kita. Wallahu alam biswab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.